Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Metodologi Studi Islam H dengan dosen pengampu Bapak Ridho Riyadi MPDI. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang ijtihad sebagai sumber agama Islam. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rena Anzara Darais dengan NIM 2121217. Di sini saya tidak sendirian, saya akan ditemani dengan teman-teman saya yang bernama yang pertama yaitu Vina Mawadah dengan NIM 2121211 dan yang terakhir ada Nur Isna Auliana dengan NIM 21210. Baik, kali ini kami akan membahas tentang apa sih pengertian dari ijtihad, kemudian yang kedua bagaimana landasan dan kedudukan hukum ijtihad, dan yang ketiga apa fungsi dan agensi dari ijtihad. Tidak hanya itu saja, kami juga akan membahas tentang syarat-syarat mujtahid, macam-macam ijtihad, bentuk metodologi ijtihad, dan sebab-sebab terjadinya perbedaan dalam ijtihad. Yuk, mari kita simak. Yang pertama adalah pengertian ijtihad. Nah, apa sih pengertian ijtihad itu? Sebelum kita membahas ke selanjutnya, kita harus tahu dulu nih pengertian dari ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata jahada yang berarti bersungguh-sungguh, atau al-masyaqqah yang berarti sulit atau susah payah. Nah, dalam al-sunnah kata ijtihad ini juga terdapat dalam sabda Nabi loh, yang artinya pada waktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, atau fajtahidu fi al-du'a. Kemudian menurut terminologi, ijtihad adalah pengerahan kesanggupan dan kekuatan dalam melakukan pencarian sesuatu supaya sampai kepada ujung yang dituju. Dalam pengertian sempit, ijtihad diartikan sebagai upaya seorang ahli fikih dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliyah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Yang kedua nih, yaitu landasan dan kedudukan hukum ijtihad. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar ijtihad adalah terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian para ulama juga membagi hukumnya menjalankan atau melakukan ijtihad dengan 3 bagian. Yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah, yang ketiga sunnah. Kemudian yang pertama adalah wajib ain. Bagi orang yang dimintai fatwa hukum mengenai sesuatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan lenyap tanpa adanya kepastian hukumnya. Yang kedua yaitu wajib kifayah. Bagi orang yang dimintai fatwa hukum mengenai suatu peristiwa yang tidak dikhawatirkan lenyap peristiwa itu, sedangkan selain dia masih terdapat mujtahid lainnya. Dan yang ketiga yaitu sunnah, apabila melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah yang belum atau tidak terjadi. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi dan urgensi ijtihad. Ijtihad memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah ar-ruju' atau al-i'adah yang artinya kembali. Maksudnya itu mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokoknya, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih. Dan yang kedua yaitu al-ihya yang artinya menghidupkan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai atau semangat ajaran dalam Islam supaya mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga Islam mampu sebagai furqan, hudan, dan rahmatan lil alamin. Dan yang ketiga al-inabah yang artinya membenahi. Maksudnya yaitu membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh para ulama terdahulu. Materi yang keempat yaitu syarat-syarat mujtahid. Syarat-syarat mujtahid terbagi menjadi 2. Yang pertama syarat umum dan yang kedua yaitu syarat keahlian mujtahid. Syarat umum terdiri atas 1. Islam, 2. Baligh, yang ketiga sehat pikiran dan kuat ingatannya.
Dan apa saja syarat-syarat keahlian mujtahid itu? Yang pertama adalah mengetahui makna ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, mengetahui makna hadis-hadis hukum secara bahasa maupun istilah. Yang ketiga, mengetahui nasih mansuh baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dan yang keempat, mengetahui ijma' dan qiyas. Yang kelima, mengetahui ilmu bahasa Arab. Yang keenam, mengetahui usul fikih. Dan yang ketujuh yaitu mengetahui maqasid al-syariat dalam penetapan hukum. Demikian syarat keahlian mujtahid menurut Wahbah al-Zuhaili. Menurut Dr. Ad-Duwalibi, sebagaimana yang dikatakan Wahbah membagi ijtihad menjadi 3 macam, yaitu yang pertama yaitu ijtihad al-bayani, yaitu menjelaskan hukum-hukum syariah dari nas syar'i, yang memberi syariah dan yang menentukan syariah. Yang kedua yaitu ijtihad qiyasi, yaitu meletakkan wadlan atau hukum-hukum syariah untuk peristiwa-peristiwa yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dengan jalan menggunakan qiyas atau analog atas apa yang terdapat dalam nas-nas hukum syar'i. Yang ketiga yaitu ijtihad istislahi, yaitu meletakkan wadlan hukum-hukum syariah untuk peristiwa yang terjadi yang untuk itu tidak terdapat dalam Alkitab ataupun As-Sunnah, dengan mempergunakan ar-ra'yu atau reasoning yang didasarkan atas istislahi. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metodologi dalam ijtihad. Metodologi dalam ijtihad itu ada 8, yaitu 1 qiyas, 2 ijma', 3 istihsan, 4 masalah, 5 6 istisam, 7 istidlal, dan yang ke-8 syar'u maqablana. Pertama yaitu qiyas adalah menentukan suatu hukum berdasarkan hukum yang sudah ada karena bersamaan ilat. Yang kedua yaitu ijma'. Ijma' adalah memutuskan sesuatu berdasarkan kesepakatan suatu pendapat. Contohnya yaitu tentang masalah KB yang merupakan hasil kesepakatan MUI di Indonesia. Yang ketiga yaitu istihsan. Istihsan adalah menjelaskan keputusan pribadi yang tidak didasarkan pada qiyas, akan tetapi didasarkan pada kepentingan umum atau untuk keadilan. Contohnya yaitu dulu pada zaman Khalifah Umar bin Khattab ada seseorang yang mencuri, akan tetapi dia itu tidak dipotong tangannya karena pada saat itu masih dalam musim paceklik. Yang keempat yaitu masalah mursalah, yaitu keputusan yang didasarkan itu guna dan sesuai dengan hukum syariat. Contohnya tentang masalah khamr dan judi. Keduanya itu mengandung manfaat, tetapi bahayanya itu lebih besar dibanding dengan manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu tentang urf. Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh banyak orang dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi. Contohnya yaitu ketika tidak adanya akad jual beli dalam suatu perdagangan karena dianggap sudah biasa dan saling mengerti. Yang keenam yaitu istidlal. Istidlal adalah mencari dalil yang tidak ada pada Al-Quran atau hadis dan juga tidak ada pada ijma' dan qiyas. Yang ketujuh yaitu istishab. Istishab adalah menetapkan suatu hukum yang sudah ada di masa lalu berdasarkan keadaan sampai adanya dalil lain yang menunjukkan adanya perubahan. Yang kedelapan syar'u maqablana, yaitu syariat yang telah ditetapkan pada masa nabi-nabi terdahulu sebelum adanya Nabi Muhammad SAW. Contohnya yaitu syariat pada masa Nabi Musa tentang kewajiban bunuh diri bagi seseorang yang melakukan dosa besar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sebab-sebab perbedaan dalam ijtihad. Di antaranya yaitu 1. Berbeda dalam memahami makna dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu perbedaan tanggapan ulama mengenai hadis. Yang ketiga yaitu perbedaan cara menyelesaikan apabila ada pertentangan dalil. Dan yang keempat yaitu berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah usul. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan, dan kami pun masih dalam taraf belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.